Shalom Sobat JRC sekalian, perkenalkan nama saya Samuel. Saat ini saya melayani sebagai dosen di STT Reform Indonesia yang ada di Kemang, Jakarta. Saya senang kali ini boleh diberi kesempatan untuk melayani Sobat JRC sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas setiap kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan dalam setiap kesempatan demikian, kami dituntut Tuhan untuk bertanggung jawab, merespon setiap kesempatan yang Kau berikan, merespon setiap anugerah-Mu. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, ketika kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami boleh meresponsnya dengan tepat. Buka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jikalau sekiranya masih ada dosa yang menghambat kami, untuk kami boleh menghampiri Engkau di dalam firman-Mu, ampuni kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk boleh mendengar akan firman-Mu. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang hina ini, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan juga sekiranya firman yang hidup itu boleh juga mengubah akan hidup hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat JRC sekalian, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dari Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ke-13. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ke-13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya untuk hari ini adalah When Life Doesn't Make Sense. Ketika hidup tidak masuk akal. Tema yang saya kira sangat menarik ya teman-teman semua, karena memang adalah suatu kebutuhan manusia untuk making sense of everything, making sense of reality. We are sense-making creature. Kita makhluk yang butuh untuk mengerti dengan akal budi kita segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami, segala sesuatu di dalam realita ini. Misalnya saja, ketika zaman dahulu manusia melihat petir, manusia akan berusaha untuk making sense. Apa sih petir itu? Kilatan cahaya menyilaukan yang disertai juga dengan suara gemuruh yang bagi sebagian orang itu menakutkan. Nah, lalu muncul berbagai mitos, agama-agama, kisah-kisah yang mencoba menjelaskan fenomena petir. Ada dewa petir misalnya Zeus
yang menyebabkan petir itu dan seterusnya, itu sebenarnya adalah manusia yang mencoba untuk making sense apa yang terjadi di fenomena alam ini, termasuk juga mengantisipasi agar petir itu tidak mencelakai manusia. Baru kemudian ada sains yang menjelaskan, oh, petir itu adalah fenomena alam karena ada perbedaan potensial listrik antara awan dan bumi. Nah, itu manusia, sobat JRC sekalian, yang selalu mencoba untuk making sense of reality, making sense of everything. Semua agama manusia, sains, filsafat, semuanya sedikit banyak adalah upaya manusia untuk mengerti realita yang dialami. Karena itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan kita semua. Termasuk misalnya ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya kita atau orang yang kita kasihi mengalami sakit yang terminal, atau kita mengalami kesulitan keuangan, atau apapun penderitaan yang mungkin kita alami, kita akan mencoba untuk making sense apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan mencari makna dari apa yang sedang kita alami. Bahkan maaf, terkadang kita menggunakan bahasa-bahasa rohani, bahasa-bahasa yang terdengar sangat rohani untuk merasionalisasi penderitaan kita, agar penderitaan kita itu terasa masuk akal. Misalnya saja, bahwa penderitaan itu membuat kita makin kuat, penderitaan itu membuat kita naik level, penderitaan itu membuat kita makin dekat kepada Allah. Oh ya, tentu saja itu tidak salah, sobat JRC sekalian. Tetapi kita perlu sekali untuk waspada, karena jangan-jangan itu hanyalah upaya kita untuk mencoba melakukan rasionalisasi, untuk making sense akan apa yang sedang terjadi. Dan sebenarnya penafsiran bahwa penderitaan akan membuat kita makin dekat kepada Allah, sekalipun mengandung kebenaran, tetapi lebih mirip filsafat Yunani dan Neoplatonis ketimbang ajaran Kristen. Sekali lagi, tidak salah juga kita melakukan rasionalisasi, karena bagaimanapun itu adalah kebutuhan manusia. Juga kalau kita mau berterus terang dengan realita kehidupan kita, sobat sekalian, realita hidup sesungguhnya memang tidak masuk akal. Penderitaan datang dan pergi, ketidakadilan kita jumpai di mana-mana. Banyak orang yang hidupnya baik tetapi menderita. Sedangkan banyak orang yang kita tahu jahat tetapi hidupnya itu enak. Hidup itu tidak masuk akal. Filsuf asal Prancis Albert Camus dalam bukunya The Myth of Sisyphus mengatakan bahwa hidup manusia adalah absurditas. Hidup manusia itu absurd. Loh, kenapa kok absurd? Karena di satu sisi manusia adalah makhluk yang butuh untuk terus mencoba making sense akan kehidupannya, tetapi di sisi yang lain, realita hidup itu tidak masuk akal. Hidup itu memang tidak masuk akal, maka konflik kedua hal ini menyebabkan hidup itu absurd, kata Albert Camus. Maka ini bukan lagi masalah when life doesn't make sense, tetapi life doesn't make sense. And that's the point. Hidup itu memang tidak masuk akal dan itulah kenyataannya. Nah, kalau hidup itu sesungguhnya tidak masuk akal, sobat sekalian, maka bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu menyikapi hidup ini di tengah segala hal yang mungkin terjadi di dalam hidup kita? Maka kita sekarang memperhatikan kitab Pengkhotbah yang tadi kita baca bersama. Kitab Pengkhotbah dalam Perjanjian Lama terkenal akan pencarian maknanya. Dibuka dengan seruan kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia, itu di pasal yang pertama. Pengkhotbah melihat bahwa hidup ini, hidup yang di bawah matahari ini tidak bermakna. Pengkhotbah melakukan eksperimen demi eksperimen yang menyeluruh tentang kehidupan manusia. Dia menyelidiki, mencari cara, menemukan bagaimana itu menemukan kebahagiaan dan makna dari hidup. Dia menyelidiki kesenangan indrawi, filsafat, pengetahuan, serta dia berhasil dalam segala pekerjaannya. Tetapi kemudian dia menemukan
bahwa semuanya itu gagal memberi makna dalam menghadapi realita kehidupan. Sehingga kemudian dia mengambil kesimpulan, segala sesuatu adalah sia-sia, fana, tidak abadi, temporary. Dan khusus bagian yang tadi kita baca, pasal yang ketiga, di ayat yang pertama dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, di ayat kedua sampai ke-8, pengkhotbah kemudian memberikan kita daftar. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya menanam, ada waktunya memanen. Ada waktunya untuk merombak, ada waktunya membangun, ada waktunya untuk diam, ada waktunya berbicara, ada waktunya menangis, tertawa, meratap, menari, dan seterusnya. Itu semuanya ada waktunya. Artinya apa ini ya? Ketika pengkhotbah memberikan kita daftar yang cukup panjang dari ayat kedua sampai ke-8, sebenarnya pengkhotbah ingin ngasih tahu, selain memang semuanya itu ada waktunya, manusia tidak bisa mengendalikan hidupnya. Semua itu berjalan seperti itu tanpa bisa dikendalikan. Musim berganti musim, orang datang dan pergi, lahir, mati, senang, susah, semuanya ada waktunya, dan itu di luar kendali manusia. Ada seorang pemuda yang belajar kungfu, ya, kungfu. Nah, waktu dia belajar itu dia susah banget, karena waktu itu dia baru belajar, dia baru berguru ke seorang guru yang hebat. Sehingga dia kemudian coba, dia nggak bisa. Kemudian dia datang kepada gurunya dan mengatakan, "Guru, aku nggak bisa, ini susah banget. Ajarannya guru susah banget untuk dipraktekkan." Kemudian gurunya mengatakan, "Don't worry, it will pass." Artinya, kamu gak usah khawatir, itu akan berlalu. Hari ini kamu gak bisa ya, karena kamu baru belajar. Nanti juga bisa. Don't worry, it will pass. Akhirnya pemuda itu kembali berlatih sampai akhirnya bisa. Wah, seneng banget dia. Dia langsung datang kepada gurunya dan mengatakan, "Guru, aku sudah bisa, coba lihat nih." Oh, dia praktekin ya, yang dia sudah bisa tadi itu. Kemudian gurunya mengatakan, "Don't worry, it will pass." Kemudian muridnya kaget. "Guru, aku dulu gak bisa." Kemudian guru mengatakan, "Don't worry, it will pass." Sekarang aku bisa. Guru kok juga mengatakan, "Don't worry, it will pass." Maksudnya apa, guru? Gurunya kemudian mengatakan, "Dulu kamu gak bisa, ya karena kamu baru belajar. Hari ini kamu bisa. Tetapi nanti, kamu akan gak bisa lagi. Kamu akan tua, tubuhmu akan lemah. Don't worry, it also will pass." Yang sekarang kamu bisa pun juga akan berlalu. Sobat JRC sekalian, itulah hidup. Datang silih berganti. Sobat JRC yang hari ini bergumul dengan berbagai kesulitan hidup, tenang saja, itu akan berakhir. Kesulitan Anda akan berlalu. Dan setelah kesulitan itu berlalu juga, tenang saja, kesulitan yang lain akan datang lagi. Kita senang tidak bisa seterusnya senang. Ada waktunya kesenangan kita berakhir. Waktu kita sedih juga tidak seterusnya kita akan sedih. Ada waktunya kita tertawa. Ada waktunya kita sehat, tapi juga ada waktunya kita itu sakit. Ada waktu juga di mana yang muda-muda seperti kita semua ini akan jadi tua. Dan semua itu di luar kendali kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan itu. Nah, inilah yang ingin dikatakan pengkhotbah dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, kemudian ayat yang ke-9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Hidup dengan segala dinamikanya tidak bisa dikendalikan. Lalu apa untungnya segala jerih payah manusia? Karena tidak akan mengubah apa-apa. Segala upaya itu tidak mengubah kenyataan hidup. Sekuat apapun kita berusaha, sebaik apapun rencana kita akan masa depan, pada akhirnya hidup tidak bisa dikendalikan. Lalu ayat yang ke-10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Untuk apa? Untuk melelahkan
menyibukkan dirinya. Lalu untuk apa hidup ini? Hanya untuk membuat kita lelah. Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kehidupan. Dan disinilah kita berjumpa dengan kenyataan hidup yang tidak masuk akal, yang absurd, kata Albert Camus. Pada tahun 1978 ada sebuah film yang berjudul The Superman. Film Superman, tapi tahun 1978. Yang mungkin sebagian dari yang menyaksikan belum lahir. Saya pun juga belum lahir. Nah, yang membuat film ini spesial adalah pada waktu itu biaya pembuatannya adalah yang memecahkan rekor yang termahal di dunia. Dan yang memerankan Superman itu adalah seorang aktor yang luar biasa yang bernama Christopher Reeve. Christopher Reeve ini adalah seorang pemuda yang ganteng banget. Dan dia juga punya istri yang cantik sekali, yang juga adalah seorang selebriti yang bernama Dana Reeve. Dan Dana ini juga cantik banget. Dan ini adalah pasangan ideal Hollywood pada waktu itu ya. Mungkin zaman sekarang disebut the couple goals. Tapi pada suatu hari di tahun 1995, Reeve yang memang hobi bernaik kuda itu naik kuda di arena pacuan kuda. Dan tiba-tiba dia jatuh dari kuda ya, tinggian yang agak lumayan. Dan karena jatuh itu akibatnya tulang belakangnya itu kena. Dan karena tulang belakangnya kena, maka leher ke bawah, dari leher sampai ke bawah itu lumpuh. Seorang pemuda yang tadinya ganteng banget, main film Superman, maco banget, idola banyak orang, dalam seketika lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Segala kegantengan, karir yang cemerlang, semuanya hilang seketika hanya karena jatuh naik kuda. Singkat cerita, pada tahun 2004 Christopher Reeve meninggal pada usia 52 tahun. Inilah hidup manusia, sobat GRC sekalian. Sama sekali tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dikendalikan. Bahagia, sedih, senang, menderita, sehat, sakit, untung, rugi, hari ini mungkin kita mendapatkan sesuatu dan kita bersuka cita, tetapi besok mungkin kita akan kehilangan dan kita berduka cita. Dan jika kita memikirkannya, barangkali benar apa yang dikatakan oleh Albert Camus. Barangkali benar bahwa hidup ini absurd. Jadi bagaimana kita ini ya? Nah, lalu kita masuk ke ayat yang ke-11. Jadi jikalau tadi sobat JRC mendengarkan dan mulai merasa pesimis, pengkhotbah rupanya tidak membiarkan kita larut dalam perasaan pesimis. Pengkhotbah tidak mengajarkan kita untuk pesimis. Ayat yang ke-11 pengkhotbah mengatakan, "Iya, Tuhan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Nah, ini adalah berita baik untuk kita semua pada hari ini. Kita memang tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Hidup memang tidak masuk akal dan seringkali kita tidak berdaya. Tetapi Tuhan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Roma 8 ayat 28 Paulus mengatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal-hal negatif yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita memang bisa membuat kita terpuruk. Mungkin kita kecewa, kita putus asa, kita bertanya-tanya, dan ketika kita tidak mendapatkan jawaban, kita merasa hidup ini tidak masuk akal dan sia-sia. Tapi sesungguhnya segala sesuatu di tangan Tuhan akan indah pada waktunya. Hanya masalahnya seperti yang dikatakan di ayat 11 ini. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita
tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Kita tidak bisa mengerti pada akhirnya itu seperti apa, dari awal sampai akhirnya itu seperti apa. Seolah-olah kita itu hanya ada di tengah-tengah kisahnya Allah. Kita tidak pernah tahu endingnya itu seperti apa. Dan inilah masalah mengapa hidup itu tidak masuk akal, sobat sekalian. Because we don't know. Because we don't understand. Kita tidak bisa dan tidak mungkin mengerti pekerjaan dan rencana Allah. Terutama ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan, kita nggak ngerti apa yang sebenarnya Tuhan itu sedang kerjakan di dalam hidup kita. Seperti yang Yesaya 55 itu katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Kita tidak bisa mengerti rancangan Tuhan. Tetapi dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hidup ini bukan di dalam kendali kita. Kita nggak ngerti maksud dan rencana Tuhan. Tapi Tuhan mau kita percaya bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hidup memang tidak masuk akal, sobat sekalian. Life doesn't make sense, and that's the point. Life tidak perlu juga kita membuat rasionalisasi demi rasionalisasi. Yang kita butuhkan adalah menjalaninya dengan iman dan pengharapan bahwa ada rancangan Tuhan yang indah untuk kita. Kita nggak tahu hari esok itu seperti apa, tapi percaya janji Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan ini bukanlah rasionalisasi, sobat sekalian. Ini bukanlah upaya kita untuk membuat hidup ini menjadi make sense. Tetapi ini adalah pengharapan, dan hal inilah yang menjadi salah satu keunikan iman Kristen dibandingkan semua agama yang ada di dunia dalam menyikapi hidup yang tidak masuk akal. Sekalipun kekristenan juga sedikit banyak menolong kita untuk making sense our reality, tetapi tawaran kekristenan sesungguhnya bukanlah penjelasan. Tawaran kekristenan adalah sebuah harapan. Dan kita bisa yakin akan pengharapan itu. Karena Tuhan yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Mengalami apa? Mengalami absurditas hidup, mengalami hidup yang tidak masuk akal. Dia mengalami penderitaan manusia, mengalami kemiskinan, duka cita, kekecewaan, pengkhianatan, juga ketidakadilan. Dia bahkan menderita dan dihukum mati di dalam sebuah pengadilan yang tidak adil. Dan cara matinya pun sangat mengerikan. Dan di kayu salib, sebagaimana manusia yang menderita dan tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia pun berteriak kepada Allah, mengapa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia mati menanggung semua derita itu untuk menggantikan kita yang seharusnya mengalami itu. Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dia menempatkan dirinya di dalam kehidupan kita, di dalam penderitaan kita, di dalam kefanaan kita, di dalam absurditas hidup kita, agar kita bisa dimasukkan di dalam hidupnya, di dalam sukacitanya, dan di dalam kekekalannya. Dan melalui Dialah kita beroleh jaminan akan pengharapan di tengah dunia yang tidak masuk akal ini. Pengharapan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu sekarang sobat sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Ayat 12 dan 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan di dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Nah, ini adalah solusi yang diberikan oleh pengkhotbah. Hidup kita tidak di tangan kita. Hidup memang tidak masuk akal, dan itu tidak bisa kita ubah. Maka nikmatilah hidup yang Tuhan berikan. Pergunakan
setiap kesempatan yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena kemampuan untuk menikmati kesenangan hidup, makan, minum, dan sebagainya, itu adalah pemberian Allah. Maka yang pertama, sobat sekalian, bagi yang saat ini merasa hidupnya lancar, hidup Anda berjalan dengan baik, segala sesuatu yang Anda harapkan tercapai, hidup terasa masuk akal bagi Anda, nikmatilah hidup Anda. Nikmatilah masa muda Anda, explore hal-hal yang baru, coba hal-hal yang ingin Anda coba. Kenapa? Karena tidak selamanya Anda muda. Akan tiba waktunya masa muda Anda berakhir. Hidup hari ini berjalan dengan baik, tetapi tidak akan selama-lamanya begitu. Maka nikmatilah setiap momen yang ada. Seize the moment, seize your moment. Tetapi nikmatilah semuanya itu di dalam Tuhan dengan ucapan syukur, karena nikmatnya hidup adalah pemberian Allah. Pengkhotbah pasal 12 itu juga mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Solusi dari pengkhotbah atas hidup yang absurd adalah menikmati hidup dan dengan ingat akan Tuhan. Lalu yang kedua, sobat sekalian, bagi yang saat ini merasa hidupnya tidak masuk akal, kesulitan datang silih berganti, atau Anda sedang berada di dalam kesulitan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, tips dari saya adalah tidak perlu Anda mencoba making sense akan hidup Anda. Tidak perlu Anda mencoba making sense akan apa yang sedang terjadi. Sekalipun mungkin penjelasan-penjelasan itu akan memuaskan akal budi Anda, tetapi penjelasan-penjelasan itu tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Karena hidup memang tidak make sense. Maka jalanilah, sobat sekalian, jalanilah setiap yang Anda alami itu dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kesulitan Anda akan berlalu. Dan jangan lupa, kesulitan yang Anda alami tidak melebihi kekuatan Anda. Itu akan berlalu. Karena segala sesuatu ada waktunya. Dan di dalam Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sekalipun kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan mau kita percaya. Sobat JRC sekalian, hidup itu memang tidak masuk akal. Tetapi di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan. Karena segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, tolong kami di dalam kami menyikapi akan hidup kami. Segala sesuatu datang silih berganti tanpa bisa kami kendalikan, dan terkadang kami putus asa dan merasa kecewa karena kami merasa hidup ini tidak masuk akal. Tapi Tuhan, sekiranya kami boleh menjalani hidup ini dengan berjalan bersama dengan Engkau, dengan iman dan pengharapan yang kami gantungkan kepada Engkau. Ini bukan rasionalisasi Tuhan, tetapi ini adalah pengharapan yang Engkau sendiri janjikan kepada kami. Tuhan, tolong kami agar kami juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari, memberi dampak kepada sesama kami, menjadi berkat juga bagi sesama kami, karena kami sudah menerima begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami akan menutup akan rangkaian ibadah ini Tuhan, dan melanjutkan akan kegiatan kami. Tuhan, tolong kami, apapun yang kami perbuat, sekiranya Engkau berserta dengan kami. Sekiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari hari ini sampai Maranatha, di kala Tuhan Yesus datang kembali. Amin.